Senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian spesial Milad Rukun yang keenam dengan tema Perjalanan Dakwah dari satu santriwati hingga 2.500 santriwati di Rukun. Perkenalkan, saya Alia Hamida MS yang akan bersamai jalannya acara pada malam hari ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan secara singkat Rumah Quran Nur Hidayah atau yang biasa kita sebut dengan Rukun. Rukun merupakan wadah pembelajaran Al-Quran khusus muslimah yang berfokus membantu para muslimah dari yang belum bisa membaca Al-Quran hingga mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan insya Allah sampai mencintai Al-Quran dalam kesehariannya. Rukun sendiri memiliki dua program, yaitu program tahsin dan program tahfiz, yang masing-masing dari keduanya terdapat kelas privat dan juga kelas reguler. Alhamdulillah, hingga saat ini, Rukun telah membersamai banyak muslimah dalam perjalanan hijrahnya bersama Al-Quran. Baik, langsung saja. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus refleksi milad dari pimpinan Rukun kepada yang kami hormati, Ustadzah Tirta Meris Kalubis, AMD, CH, CMH, CHT, CPS, CHRNP, CTK, CTKLTC, kami persilahkan. Boleh di-unmute dulu, Ustadzah, Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sama ya. Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Ustazah sayangi semua santriwati, ustazah, pengajar, ustazah semuanya di Pondok Tafizul Quran Nur Hidayah. Masya Allah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama merefleksikan 6 tahun perjalanan rukun ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada MC yang sudah membuka acara, yang kami hormati juga semua pengurus, ada ustazah, uti-uti semua, kakak-kakak semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini bertemu juga, hari di mana kita sudah mempersiapkan ya untuk refleksi 6 tahun perjalanan rukun bukan hanya tentang para pimpinan, tapi juga refleksi semuanya, semua keluarga besar di rukun ini. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya di sini banyak santriwati yang namanya baru-baru bagi Ustazah. Assalamualaikum Uti. Ada Uti Seli Mentari. Insya Allah. Ada Uti Tekno. Ahlan wa sahlan, ada Uti Asami Nanda. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada Ustazah Alia selaku MC ya. Kak Markus, Kak Dea, Ustazah Arinda, Ustazah Nisa. Malam hari ini kita em, santai, kita refleksi teman-teman semuanya. Jadi Milad Rukun itu adalah 15 Mei. Kita berdiri 15 Mei 2020 dan Alhamdulillah tahun ini 2026 berarti kita sudah genap 6 tahun membersamai proses belajarnya teman-teman semuanya. Izin tadi menyampaikan ya, bahwa rukun ini adalah wadah bukan hanya untuk muslimah lagi ya,
Jadi rukun udah terbuka untuk muslim dan muslimah. Kelas-kelas rukun bukan untuk perempuan saja, tapi juga sudah bisa untuk laki-laki dewasa. Yang dulu-dulu mungkin hanya laki-laki yang anak kecil, tapi sekarang semenjak 2023 kita sudah membuka kelas untuk laki-laki dan alhamdulillah santri di rukun lebih kurang ada 50 santri. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, insya Allah teman-teman semuanya, Ustazah ini sebelum Ustazah panjang kali lebar, Ustazah pengen dengar dengar dari Ustazah dulu ya. Ustazah di rukun. Ustazah Arinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sambil-sambil karena refleksinya bukan tentang pimpinan, tapi semuanya. Ustazah Arinda, selama berproses di rukun, apa sih pembelajaran atau hikmah atau makna apa yang didapatkan selama perjalanan membersamai dan bersama rukun? Cukup banyak sih, Us, yang membuat saya apa namanya terbuka, baik dalam hal pikiran dan juga apa namanya pengalaman juga sih. Dalam membersamai rukun itu banyak sekali yang saya hadapi, entah itu dalam hal mengajar, dalam proses apa namanya menyertai para santriwati di rukun juga itu punya banyak sekali cerita-cerita yang buat saya tuh belajar, oh kalau saya itu di sini bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai apa ya fasilitator fasilitator mereka buat terus berkembang dan perlahan bisa satu persatu bisa lancar membaca Al-Quran dan itu wah suatu kebanggaan sih buat saya sendiri karena melihat mereka yang apa namanya tidak patah semangat dalam hal belajar di rukun ini itu membuat saya juga semakin semangat memberikan mereka motivasi dan juga memberikan mereka sebuah apa namanya dorongan untuk terus belajar. Ayo, gak apa-apa, belajar aja terus nggak apa-apa. Ustazah, maaf ya kalau saya ngajinya masih segini aja. Oh iya nggak apa-apa, apa itu udah lumayan bagus. Besok ditingkatin lagi ya di rumah, meskipun nggak ada kelas di rumah tetap ngaji kayak gitu. Saya terus motivasi mereka dan alhamdulillah semangat mereka tinggi banget meskipun ya rata-rata di rukun santriwatinya sudah dewasa-dewasa semua, tapi alhamdulillah ya semangat mereka itu loh yang tinggi itu yang buat saya apa namanya nggak berhenti buat memotivasi mereka. Seperti itu aja sih, Us. Oh, Insya Allah, alhamdulillah. Ini ya, jadi salah satu kesannya dari para ustazah, salah satunya dari Ustazah Rinda membersamai santri. Santri rukun ini bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang pekerja swasta, ada yang pelajar, mahasiswi, dan lain sebagainya. Jadi di rukun ini bermacam-macam. Banyak manusia-manusia yang mau bertumbuh, bukan hanya satu kalangan ya, tapi di rukun ini bermacam-macam. Sehingga di rukun ini kami bertemu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam teknik juga yang perlu kami juga arahkan kepada para santriwati gitu ya. Tuh, Masya Allah. Dan kemarin Alhamdulillah rukun usianya 6 tahun dan santriwati rukun selalu support agenda-agenda rukun, baik online maupun offline. Ada Bu Siti Aisyah juga, Masya Allah, Bu Siti Aisyah tidak pernah absen untuk support rukun. Bu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Allah kasih sehat. Dan melihat informasi ini cepat saya cari, tapi buka di IG susah benar karena terlalu banyak yang masuk di IG. Ya, terima kasih Oh, atas Masya Allah. perhatiannya.
Ya, nanti mungkin saya akan ngobrol juga tanya ke Bu Aisyah tentang prosesnya di rukun ya. Hmm, Oke, Nanti oke. Ustazah akan ini share sedikit materi kepada teman-teman semuanya, para bunda, ukti semuanya. Izin. Nah, terlihat ya Ustazah Lia? Lihat Ustazah. Ya. Alhamdulillah ya Ustazah semuanya. Kajian Milad pada malam hari ini bertemanya Masya Allah ya. Jadi tentang perjalanan dakwah dari satu santriwati 2020 lalu sampai di 2026 ini ada 2.500 santriwati rukun. Masya Allah. Dulu saya ketika tahu proses perjalanan rukun dari satu santriwati, kemudian di dalam grup ada 8 orang, 10 orang, itu saya senangnya Masya Allah gitu ya. Masya Allah ada ya yang mau bergabung di rukun saat itu ketika mulai-mulai awal didirikan. Ada 8 santri ya, Masya Allah, belajar bersama. Kemudian bulan depannya ada lagi dari 8 santriwati ini mengajak satu temannya, akhirnya bisa jadi 20 santriwati. Dari 20 santriwati mengajak lagi teman-temannya, hingga akhirnya 50, hingga akhirnya 100. Hingga pada tahun pertama rukun itu, kita ada 400 santriwati di tahun pertama rukun. Jadi saat itu ketika Ustazah menyampaikan eh, santri di rukun berapa Ustazah? 400 gitu ya. 400 itu Masya Allah senangnya tuh Masya Allah ya. 400, Masya Allah 400 santriwati, Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Dan sampai di hari ini ya, Masya Allah di data rukun ada 2.500-an sebenarnya ya, tapi kita genapkan jadi 2.500. Jadi tidak ada kata-kata yang mendeskripsikan perasaan saya. Masya Allah, 2.500 santriwati yang belajar setiap hari 24 jam melalui via Zoom ini dan juga Zoom satunya. Yang dulunya rukun 5 tahun pertama pakai satu Zoom. Baru tahun 2026 ini, Masya Allah ya, di bawah komando Kak Matus, Masya Allah, rukun bisa 2 Zoom karena overload satu Zoom-nya. Jadi harus ada nambah satu Zoom lagi untuk memfasilitasi santriwati yang lainnya. Masya Allah. Kita beri apresiasi ya dengan emoticon untuk Kak Matus. Ya Allah. Emoticonnya. Ya, Insya Allah. Terima kasih Kak Matus. Di bawah komando Kak Matus, rukun secara internal lebih jauh tertata dan luar biasa. Dan juga segala hal tentang visual rukun dari Kak Dea, Masya Allah ya Kak Dea, dan berbagai pengurus yang lainnya yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa hadir. Masya Allah, santriwati semuanya, Bunda Ukti semuanya, Alhamdulillah. Mungkin malam hari ini Ustazah nggak seperti ketika kajian pembukaan ya, pembukaan rukun mungkin memang banyak membahas tentang sejarah rukun, kemudian juga membahas tentang hal-hal yang sangat emosional, jadi haru-haru. Pada malam hari ini Ustazah pengen banyak sharing tentang materi. Tidak semua yang kita lihat sekarang indah dimulai dengan mudah. Dulu ada yang belum bisa membaca Al-Quran, ada yang terbata-bata, bahkan ada yang takut untuk memulai, tapi hari ini mereka bertahan. Mungkin di sini ada yang relate, yang relate, yang cocok dengan kalimat yang sekarang sedang kita baca. Mungkin sekarang terlihat indah, bisa membaca Al-Quran dengan lancar, bisa menghafalkan Al-Quran dengan lancar, bisa memimpin sholat, menjadi imam sholat dengan lancar, dengan bacaan yang baik. Tapi ternyata tidak semua halnya
dimulai dengan mudah. Terkadang ada yang memulainya dengan belum bisa sama sekali baca Al-Quran. Maka santriwati rukun ketika masuk di rukun, Ustazah saya belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Nggak apa-apa. Saya masih terbata-bata Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah saya takut, saya malu. Ketika nanti kelas, kalau saya salah, saya dimalu-maluin. Nggak mungkin. Di rukun, para santriwati dengan latar belakang apapun, dengan kapasitas apapun tentang pengetahuan membaca Al-Qur'annya, semuanya punya hak yang sama belajar di ruang Zoom ini. Jadi, Ustazah akan mengapresiasi semua daya juangnya para santriwati. Dan selamat hari ini sampai seterusnya, para santriwati tetap bertahan belajar di rukun, bahkan banyak santriwati yang sudah di rukun itu dari awal berdiri. Jadi 6 tahun belajar di rukun secara online. Masya Allah. Kemudian di dalam proses hijrah itu bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang terus berjalan. Tidak instan, tidak selalu semangat, penuh jatuh bangun, tapi selalu layak diperjuangkan. Mungkin dalam prosesnya, para santriwati semuanya, Bunda Ukti, Ustazah dalam proses membersamai rukun, terkadang tidak melihat cahaya, seakan-akan apa yang akan diperjuangkan di depan. Karena mungkin, karena sering berada di dalam fase di mana nggak ada harapan tentang rukun. Entah itu saat itu sedang ada hal-hal internal yang kurang, manajemen yang kurang, maupun hal-hal lainnya yang wajarnya organisasi. Saat itu nggak melihat cahaya apa gelap, hingga banyak bisikan-bisikan untuk mundur, berhenti, kemudian mundur. Bisikan itu bukan hanya bisikan dari dalam diri, tapi juga bisikan di luar diri Ustazah. Tapi Ustazah tidak memilih untuk berhenti dan mundur. Ada di suatu masa pada tahun 2022, Ustazah memilih berhenti untuk menjeda, bukan berhenti untuk mundur. Berhenti untuk menjeda, itu pun alhamdulillahnya para pengurus-pengurus, para ustazah rukun siap siaga menjadi orang-orang garda terdepan rukun. Ketika saya sebagai pimpinan harus istirahat. Jadi saat itu lebih kurang setengah tahun, kemudian ketika jeda saya istirahat, saya rasa selesai dan saya bisa kembali untuk menjadi garda terdepan rukun. Betapa bangganya, betapa harunya saya ketika kembali itu, saya melihat rukun dalam keadaan sangat-sangat bersinar dengan cahayanya. Saya bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Tangan-tangan Allah melalui ustadz dan ustazah rukun, melalui santri-santriwati rukun, pengurus-pengurus rukun, ketika pimpinan sedang butuh istirahat jeda, tapi para keluarga besar rukun siap menjadi garda terdepan untuk meneruskan estafet perjuangan rukun. Hingga akhirnya ketika pimpinan kembali, rukun bukan dalam keadaan gelap. Rukun dalam keadaan sangat terang. Hingga saya sendiri tahun 2023 merasa asing dengan rukun. Asing bukan dalam konteks negatif, tapi asing karena sebelum itu saya melihat kegelapan. Tapi ketika saya kembali, saya melihat cahaya. Dan saya lanjutkan cahaya itu, kemudian meneruskan perjuangan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, para ustadz dan ustazah selalu mendampingi di samping-samping saya untuk menguatkan bahwa rukun ini
ada harapannya. Yang mungkin memang terkadang ada fase gelapnya, ada fase di mana tidak terlihat cahaya sama sekali. Tapi ingat, janji Allah kepada orang-orang yang berjuang di dunia ini untuk mendakwahkan Al-Quran tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Jadi di rukun memang banyak santriwati yang mulai masuk di rukun dari tidak bisa sama sekali. Banyak santriwati itu yang mu'alaf. Jadi santriwati rukun banyak mu'alaf. Jadi ya Masya Allah ya, memulai dari awal belajar tentang alif, ba, ta, huruf hijaiyah. Ya Allah. Di sini jika Bunda, Ukti semuanya mempunyai kenalan ataupun komunitas, ada kenalan di komunitas mu'alaf, jika ingin kolaborasi dengan rukun, kami siap mendampingi para mu'alaf di Indonesia untuk belajar Al-Quran. Jadi silakan Bunda Ukti semuanya yang punya kawan-kawan mu'alaf, baik laki-laki maupun perempuan, atau bahkan komunitasnya, silakan nanti disampaikan ke Ustazah. Kita akan sama-sama mendampingi para keluarga kita berikan sambutan terbaik kita sebagai eh, sesama saudara umat Muslim. Ya Allah. Kemudian dari tidak bisa mulai belajar, kemudian masih sering salah, mulai terbiasa menikmati hingga jatuh cinta. Masya Allah ya. Ketika perpanjangan kelas rukun, kelas sudah selesai, tanpa menunggu aba-aba dari pengurus, para santriwati sudah langsung otomatis perpanjangan kelas. Kenapa sudah merasakan cinta dengan belajar Al-Quran? Jadi Masya Allah mungkin di awal-awal kelas masih harus menunggu apa-apa ya. List perpanjangan kelas. Baru list. Belum selesai kelasnya yang sekarang santriwati udah bertahun-tahun di rukun, udah langsung perpanjangan. Jadi ya eh, fase perjalanan dalam belajar Al-Quran kadang mulai dari tidak bisa dulu untuk bisa ke ranah jatuh cinta. Kemudian kenapa sih ada banyak yang berhenti? Ya. Dari santriwati mungkin melihat dirinya, aku nggak bisa, lingkungannya nggak dukung, malas, menunda, tidak melihat hasil cepat, dan lain sebagainya. Akhirnya memilih berhenti, nggak mau perpanjangan. Yang terkadang santriwati-santriwati yang tidak berkenan perpanjangan, Ustazah tanya, ada apa Uti? Apakah ada yang salah dengan rukun yang perlu rukun perbaiki? Dan 100% para santri dan santriwati yang tidak perpanjangan menyampaikan tidak ada permasalahan apapun dengan rukun. Tidak ada yang salah dengan pengajarnya, tidak ada yang salah dengan pengurusnya, dan lain sebagainya. Tapi memilih berhenti karena terkadang ada bisikan-bisikan di hati. Nggak bisa, nggak bisa, lingkunganku nggak dukung. Nah, yang Ustazah pengen pesankan di sini, mungkin dalam ranah perjalanan kita belajar Al-Quran nggak selalu mudah, teman-teman. Kadang memang sulit, kadang kita memang di luar sana ketemu dengan banyak orang yang terkadang membuat kita punya rasa malas dan mau menunda untuk belajar Al-Quran. Akhirnya apa? Ketularan. Maka di rukun ini sering diadakan kajian-kajian untuk apa? Untuk bisa mengajak para uti dan bunda menjaga konsistensi istiqomah dalam belajar Al-Quran. Karena kalau ketika kita belajar Al-Quran tidak diimbangi dengan kajian-kajian pengisi ruhiyah, maka hampa hati kita. Seakan-akan berjalan saja tapi tidak tahu untuk apa jalan ini. Gitu. Kita perlu refleksi jujur pada diri kita. Kita ada di fase di mana sudah sejauh apa perjalanan kita dengan Al-Quran. Dan jangan pernah merasa puas dengan perjalanan kita. Kadang ada yang sudah khatam 30 juz tilawahnya. Merasa sudah puas. Sudah selesai Ustazah, saya udah selesai di rukun Ustazah, saya udah khatam tilawah. Enggak.
belajar Al-Quran seterusnya sampai akhir hayat kita, bukan sampai akhir baca Quran kita, sampai akhir hayat kita. Maka ketika sudah selesai tilawah 30 juz, kita ulang lagi belajarnya. Kita maksimalkan lagi, tilawah lagi sampai 30 juz lagi, belajar lagi ilmu tahsinnya, ilmu tajwidnya. Kemudian jika sudah siap, silakan hafalkan Qur'annya, silakan ajarkan Qur'annya, silakan dakwahkan Qur'annya. Jadi Masya Allah, Bunda Ukti semuanya, banyak santriwati rukun yang ketika belajar di rukun, yang sebelumnya belajar, akhirnya mengajar Al-Quran. Bukan hanya di lembaga-lembaga di sekitar rumah beliau ya, bahkan di rukun sendiri. Ya, Masya Allah. Termasuk Ustazah Arinda tadi ya. Ustazah Arinda adalah ustazah dari santriwati rukun. Masya Allah. Dari santriwati rukun, kemudian mengikuti proses rukun dengan baik, kemudian seleksi rukun, dan akhirnya jadi pengajar di rukun. Jadi itulah yang pengen saya sampaikan, salah satu misi rukun. Ingin agar ilmu yang dipelajari ini nanti diajarkan pula di tempat manapun Bapak dan Ibu semuanya berada. Uti semuanya belajar di sini, di rukun, diniatkan untuk ibadah, tapi tetap punya keinginan untuk mengajarkan Al-Quran. Sekalipun kita merasa bahwa kita baru pemula, belum siap lah mengajarkan Al-Quran Ustazah gitu. Gak apa-apa, dimulai dari mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kecil di sekitar rumah. Gak apa-apa mengajarkan untuk anak cucu kita. Jadi menjadi pelajar dan juga pengajar Al-Quran. Di rukun, visi rukun itu adalah mencetak para penghafal dan pengajar Al-Quran yang kompeten, yang siap mendakwahkan Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita pengen santri dan santriwati kita menjadi penghafal Al-Quran. Setelah belajar tahsin, mantap di tahsinnya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian setelah menjadi penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran yang kemudian kita bisa bimbing. Jadi di rukun ada pembimbingan untuk para pengajar Al-Quran. Itulah pengen visi kita. Sehingga ruang-ruang publik maupun privat di Indonesia diisi oleh para orang-orang yang mencintai Al-Quran. Orang-orang yang mencintai Al-Quran akan takut berbuat dosa. Orang-orang yang mencintai Al-Quran akan takut untuk berbohong. Orang-orang yang mencintai Al-Quran akan takut untuk memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Maka Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang pintar secara kompetensi. Banyak dari kita yang luar biasa di Indonesia ini ya. Dari tingkat pendidikannya, dari kecerdasannya. Tapi kecerdasan itu tidak cukup. Kita tidak bisa mengandalkan otak semata. Tapi kita harus juga mengandalkan iman di hati kita. Sehingga ketika ada celah atau kesempatan atau paksaan untuk berbuat yang tidak disukai Allah, bahkan yang dibenci Allah, maka kita akan takut sekalipun tidak ada yang melihatnya. Ustazah ulangi ya. Ketika ruang-ruang publik maupun privat di Indonesia diisi dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran, sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada paksaan melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah atau yang diharamkan Allah, maka kita akan takut meskipun tiada manusia yang melihatnya. Maka lisan kita akan cocok dengan hati. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan di dalam kalbu kita. Para pecinta Al-Quran
ketika ada kesempatan maupun paksaan untuk melakukan hal-hal yang penuh keburukan, maka hati sudah memberikan alarm bahwa itu nggak baik, nggak boleh. Allah nggak suka, Allah benci. Maka perjalanan bersama Al-Quran bukan hanya berjalan tentang membaca dan menghafalkannya, tapi mendakwahkannya melalui akhlak kita setiap harinya. 6 pelajaran dari perjalanan Al-Quran. Yang pertama, selama perjalanan belajar Al-Quran ada banyak pelajaran yang Allah ajarkan. Banyak kesabaran, keteguhan, keikhlasan. Tentunya kita perlu sabar, karena nggak semua kita dimudahkan dengan kompetensi yang sama ya. Kadang membaca huruf hijaiyah, ada yang harus 20 kali untuk bisa baru benar. Ada yang langsung 2 kali udah langsung benar. Kita perlu sabar dengan proses kita dan tidak perlu membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Kalau diri kita harus 50 kali mengulang, ya nggak apa-apa. Memang Allah izinkan diri kita untuk terus menyebut huruf-huruf Al-Quran. Jadi ketika ustazah sedang membetulkan atau mengoreksi bacaan kita, diulang berkali-kali, kita belum pas-pas. Di mindset kita atau pikiran kita bukan, ya aku nggak nggak pinter ya, ya aku ini ya, aku lama ya, ya aku gini ya. Bukan itu yang harusnya di pikiran kita. Tapi apa yang harusnya di dalam pikiran kita, berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak mengulang huruf-huruf di dalam pembelajaran kita. Yang berikutnya pembelajaran yang Allah berikan kepada kita tentang nilai keikhlasan. Banyak yang menjadikan Al-Quran ini hanya tren sementara. Tren menjadi penghafal Quran karena ada ini, karena ada itu. Akhirnya apa? Ketika tren itu sudah mulai turun, nggak mau lagi belajar Al-Quran. Maka belajar Al-Quran itu bukan hanya tentang tren ya, tapi tentang panggilan diri kita, panggilan hati kita. Kalau kita mau belajar Al-Quran ya belajar. Gitu. Untuk perempuan, eh, untuk perempuan yang mempunyai satu hal yang tidak dimiliki laki-laki adalah rahim. Untuk perempuan, membiasakan lisan kita untuk menyampaikan, membaca Al-Quran, supaya rahim kita mendengarnya. Sehingga kelak yang Allah titipkan ada berada di rahim kita, menjadi para pejuang Al-Quran juga. Yang sudah punya anak maupun cucu, cara berdakwah Al-Quran terkadang tidak harus dengan mendakwahkannya, tapi dengan mencontohkannya. Itu untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki, di sini ini ya, fotonya foto laki-laki ya. Untuk laki-laki, ketika menjadi imam di sholat, maupun menjadi pengajar Al-Quran untuk keluarganya, perlu untuk memfasihkan lisannya membaca Al-Quran, terutama bacaan Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak sah. Karena salah membacanya berarti salah terjemahannya. Maka di sini banyak bapak-bapak, eh, bapak-bapak, mas-mas, santri rukun ya, yang belajar di rukun itu ketika ditanya motivasinya apa, motivasinya tentu karena Allah dan juga pengen menjadi teladan untuk istri dan anak-anaknya. Banyak cerita dari Ustadz Rukun yang menyampaikan bahwa Ustadz, kami pengen belajar Al-Quran supaya bisa mengajari istri kami, anak-anak kami. Malulah Ustadz kalau misalnya bacaan kami belum bagus untuk diajarkan kepada istri dan anak-anak kami. Itu ya, Bunda Uti semuanya. Kemudian yang kedua, dan inilah beberapa pelajaran yang mengubah hidup. Pak aja, semua bisa asal mau mulai. Bentar.
Bentar, Uti. Ya, pelajaran pertama semua bisa asal mau mulai. Tidak ada kata terlambat yang dalam belajar Al-Quran. Mulai sekarang atau menyesal nanti. Banyak orang-orang yang menyesal di akhir masa ketika belum bisa membaca Al-Quran. Kita diberikan waktu 1 hari 24 jam. Sesibuk apakah sampai kita tidak meluangkan waktu belajar membaca Al-Quran. Bahkan yang sudah hafalan 30 juz, sudah bersanad, sudah belajar tentang tafsir, tidak boleh berhenti belajar Al-Quran. Tetap harus berguru. Karena berhenti belajar sama aja dengan sombong. Sudah puas dengan keilmuan kita. Maka ustadz dan ustazah rukun, salah satu syarat untuk mengajar di rukun adalah punya guru, masih punya guru, masih belajar. Jadi para ustadz dan ustazah rukun nggak boleh yang berhenti belajar. Semuanya harus juga menjadi pelajar. Yang kedua, istiqomah lebih penting daripada cepat. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi hanya semangat di awal. Ustazah langsungkan. Ketiga, lingkungan. Lingkungan itu menentukan. Sendirian itu berat, bersama orang yang sama, tujuan lebih kuat. Ustazah langsungkan ya, nanti kita akan banyak diskusi. Kesalahan adalah bagian dari proses. Yang kelima, Al-Quran bukan hanya dibaca tapi dirasakan. Yang keenam, yang bertahan, yang akan sampai, bukan yang paling pintar, bukan yang paling cepat, tapi yang tidak berhenti. Ya. Refleksi milad rukun tadi ya, kita banyak 6 pembelajaran ya, bahwa nggak perlu buru-buru dalam belajar Al-Quran. Kadang ketika banyak yang tanya mau mau daftar rukun, Ustazah, belajar Al-Qurannya di rukun selesainya kapan? Ya, Ustazah sebenarnya dalam hati bilangnya seterusnya, selamanya. Selamanya, nggak ada selesainya belajar Al-Quran. Tapi secara secara keorganisasian, rukun kelas tahsinnya ada 5 modul. Kemudian setelah itu belajar talaki juz 1 sampai 30. Kemudian belajar hafalan Quran, ulang lagi talaki, dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah selesai. Kalau misalnya SD selesainya 6 tahun, di rukun nggak ada kayak gitu. Sebenarnya di rukun itu seterusnya belajar. Maka kalau sekarang santri dan santriwati rukun, Bunda Uti semuanya sedang belajar rukun secara aktif, Ustazah berpesan, jangan pernah berhenti ya. Kalaupun memang sulit, berat, menjeda boleh, tapi bukan berhenti untuk mundur. Kalau hari ini kita masih belum memulai atau sempat berhenti, maka mungkin ini adalah waktu kita untuk kembali. Rukun hadir untuk membersamai perjalanan itu. Dari nggak bisa, sampai cinta Al-Quran. Insya Allah kita tidak berjalan sendiri. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus kembali kepada Al-Quran. So, eh, yang ini Uti Matus, Uti Dea, yang tangan di file atau nanti? Masih nanti. Oh, nanti. Setelah ini masih sesi tanya jawab. Oh iya, Insya Allah. Nah, saya pengen sampaikan perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus kembali kepada Al-Quran. Kalau ditanya Uti semuanya, kenapa Ustadz dan Ustazah di sini kan udah nyantri bertahun-tahun ya dari kecil, udah belajar Al-Quran dari kecil. Kenapa kok masih terus mengajar gitu? Karena kita nggak bisa memastikan amal ibadah kita. Kita harus mengajak sebanyak-banyaknya orang lain juga untuk beramal ibadah pada Allah. Kita nggak boleh puas dengan keilmuan kita. Kita nggak boleh
bangga hati dengan pengalaman kita. Kita harus terus upgrade diri. Dengan mengajar sebenarnya ustadz dan ustazah di sini juga belajar. Juga belajar gimana ya mendampingi santriwati, gimana ya menghadapi santriwati yang seperti ini, seperti itu. Jadi proses mengajar di rukun bukan tentang ustadz dan ustazahnya lebih pintar, tapi tentang para pengajar yang tetap mau belajar. Tuh. Itu Uti dan Bunda semuanya tetap semangat. Perjalanan di rukun 6 tahun dan akan terus berlanjut. Dan rukun bukan hanya tentang tirta, tapi tentang kita semuanya. Ustazah benar-benar mengajak Uti dan Bunda semuanya ya, untuk membesarkan lembaga kita. Kalau misalnya ada kawan-kawannya diajak belajar Quran, satu kebaikan ini ketika nanti mengajak orang lain untuk belajar Quran, Uti dan Bunda dapat pahalanya. Walaupun kita lagi nyantai, walaupun kita nggak lagi belajar Al-Quran, ternyata kawan-kawan kita yang kita ajak, mereka sedang baca Al-Quran. Karena ajakan kita, maka kita dapat pahalanya. Masya Allah ya. Jadi Ustazah paling semangat nih kalau misalnya santri-santriwati di sini ada santri yang karena Ustazah hubungin, Ustazah ajak gitu ya. Ya Ustazah tuh motivasinya itu ya. Ketika nanti ngajak satu santri, akhirnya nanti santrinya belajar Al-Quran, kemudian hafalan Al-Quran, oh Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Jadi semakin banyak orang-orang yang baca Al-Quran melalui wasilah tangan kita ataupun lisan kita. Jadi di sini ada 15 perempuan, termasuk Ustazah. Ustazah berpesan, setelah hari ini 18 Mei 2026, semakin semangat ngajak yang lainnya belajar Al-Quran. Ayo temenku, kita ikut rukun yuk. Rukun itu apa? Kelas ngaji online. Waktunya fleksibel kok, seru kok gitu ya. Sampaikan yang baik-baik tentang rukun keluar. Kalau misalnya ada nggak baiknya tentang rukun, sampaikan ke dalam. Ke saya, ke ustazahnya masing-masing. Jadi insya Allah kita sangat terbuka dengan masukan-masukan. Kalau ada nggak cocoknya, disampaikan ke kita, bukan ke orang lain. Kalau orang lain nggak ada pengaruhnya nanti dalam membetulkan. Mungkin kita nggak melihat kesalahan-kesalahan di rukun. Yang bisa melihatnya yang merasakan dari Uti dan Bunda semuanya. Itu Ustazah pengen ngajak Uti dan Bunda semuanya supaya juga mengajak yang lainnya bergabung di rukun. Jangan belajar sendirian, ngajak yang lainnya. Para ustazah-ustazah juga ajak santri dan santriwati sebanyak-banyaknya gabung di rukun. Lembaga ini adalah lembaga kita semuanya. Lembaganya Uti Trise, Uti Celi, Uti Dea, Uti Yuli, Uti Anissa, Uti Suili, Uti Ulfa, Uti Alia, Uti Siti, Uti Arinda, Uti Matus. Ustazah nggak pernah lelah menyampaikan ini. Rukun adalah milik kita bersama. Ya, rukun adalah lembaga kita bersama. Maka jadikanlah rukun ini adalah tempat pulangnya teman-teman. Kalau teman-teman di luar sana menghadapi kerasnya kehidupan, ya, misalnya ada yang dari daerah Jabodetabek nih, setiap hari harus menghadapi kemacetan, KRL misalnya. Lelahnya di luar, pulang ke rumah. Rumahnya di mana? Di rukun. Curhat aja di grup, curhat aja ke ustazahnya. Ustazahnya sudah diberikan instruksi dan kemampuan untuk juga mendengarkan curhatan santriwati dengan penuh seksama. Jadi kalau ustadz dan ustazahnya mendengarkan curhatannya santriwati nggak akan dipotong, nggak akan dipotong. Ini ya kita fokus kelas ya gitu, nggak. Ini didengarkan, disimak, diperhatikan. Karena saya benar-benar pengen rukun ini bukan kelas Zoom biasa, tapi rumah. Saya pun lelah di luar, misalnya aktivitas apapun, balik lagi ke rukun. Lihat kelasnya. Masya Allah, kelasnya rame ya.
kemudian ada rapat dengan pengajar rukun, rapat dengan pengurus rukun. Ya bagi saya rumah ketika di luar sana misalnya banyak hal-hal yang memusingkan kepala, masuk ke rumah di rukun ruang Zoom ini, Masya Allah, ternyata sekeras apapun dunia di luar sana, ketika masuk ke ruang Zoom rukun ini, rasanya lembut hati kita karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Itu Uti dan Bunda semuanya, semoga bermanfaat. Ustazah, ucapkan terima kasih atas kepercayaannya bergabung menjadi satu keluarga besar Pondok Tafizul Quran Nur Hidayah. Hari ini adalah kajian milad yang ke-6 dan mari kita terus berdoa semoga Allah mudahkan prosesnya hingga angka 6 yang sekarang Uti dan Bunda lihat di virtual background ini akan terus berubah angkanya. Angka 7, 8, 9, sampai seterusnya bahkan 1000, 2000, 3000, seterusnya. Maka rukun bukan tentang amal kita di dunia, tapi amal kita ketika sudah meninggalkan dunia. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sudah cerita atas penyampaian materi yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, angkat tangannya, atau boleh tulis di kolom chat ya. Baik, sembari menunggu ada yang bertanya, Alia izin bertanya ya Ustazah Tirta. Mau bertanya di tengah kesibukan dan distraksi zaman sekarang, misalkan ada HP, gadget, sosial media, bagaimana cara kita tuh bisa meluangkan waktu dan terutama hati dan pikiran supaya tetap bisa dekat dengan Al-Quran. Karena Alia sendiri juga merasa agak susah nih ketika udah ada sosial media dan sebagainya untuk bisa disiplin meluangkan waktu bersama Quran ini perlu apa ya effort yang luar biasa gitu. Kalau dari pengalaman usaha kita bagaimana ya? Masya Allah. Ya, Ustazah juga merasakan ya di sosial media ini ketika kita buka langsung kita terjerumus ke dalamnya. Rasa-rasanya ketika mau nutup itu kayak berat gitu ya. Nah, akhirnya pada tahun berapa ya, ketika sosial media lagi kencang-kencangnya itu, Ustazah pernah juga merasakan khilaf. Kemudian Ustazah taubat atas hal itu ya. Ya Allah, sayang sekali waktu kita terbuang ketika kita berselancar di sosial media terlalu lama gitu. Bahkan Al-Quran hanya sebagai pajangan, nauzubillah ya. Nah, akhirnya apa? Ustazah berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada Allah bahwa sosial media ini hanya sebagai pelengkap kehidupan, bukan sesuatu yang utama di kehidupan. HP ini hanya pelengkap dalam kehidupan, tapi bukan sebagai kebutuhan utama, bukan hal primer. Maka rasa cinta kepada sosial media atau bahasa sekarang FOMO ya, fear of missing out. Jadi, ada yang ngechat nggak ya? Ada pemberitahuan apa ya? Kayak gitu, mulai perlahan hilang. Kalau kita biasakan, pasti itu ada FOMO. Nah, caranya gimana? Ya berdoa, berjanji kepada Allah, kemudian berjanji pada diri sendiri, kemudian latihan. Latihan. Latihannya seperti apa? Dalam satu hari, kita harus komitmen. Dekat sama Al-Qur'annya jam berapa? Misalnya, kita pengen ada jadwal setelah subuh dan setelah maghrib bersama Al-Qur'an. Jadi, luangkan 1 jam setelah subuh, luangkan 1 jam setelah sholat maghrib, dan di waktu itu nggak boleh pegang HP, nggak boleh mikirin yang lainnya. Itu. Maka itu cukup melatih, walaupun saat itu pasti banyak yang sudah kecanduan HP ya. Santri-santriwati ustazah juga seperti itu. Ustazah minta, udah nggak pakai HP sejam aja sehari gitu ya, ketika baca Quran.
Waduh, Ustazah kepikiran, kayak susah gitu. Baru baca satu halaman, buka HP dulu lah Ustazah. Kemudian halaman lagi, buka HP. Enggak, sejam itu, sejam itu tuntaskan, baru nanti buka HP. Gitu. Kemudian yang berikutnya, Ustazah menemukan rasa sedih ya. Rasa sedih ketika ketika Ustazah melihat orang-orang di sekitar Ustazah eh, ketinggalan HP di rumah maupun ketinggalan HP ya, bukan di tempat umum ya, di rumah. Ini deg-degannya udah kayak sampai tremor gitu loh. Sampai ya Allah, begitu gitu ya. Di sekitar Ustazah banyak sekali ya teman-teman maupun siapa sampai kekhawatirannya tinggi sekali. Akhirnya benar-benar harus nempel dengan HP. Itu sedih. Ustazah ngelihat hal itu mungkin di luar sana ya biasa aja ya, deket sama HP ya. Tapi Ustazah sedih banget kayak, ya Allah, eh, sebegitu powerfulnya cara bangsa-bangsa lain yang pengen menghancurkan Indonesia dengan membuat para generasinya mencintai sosial media gitu. Pernah baca atau pernah tahu sebuah keilmuan bahwa ketika ketika sesuatu ya pengen menghancurkan, ketika pengen menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkanlah perempuannya dan generasi mudanya. Gitu. Makanya menghancurkan sebuah bangsa sekarang bukan tentang perang, bukan perang yang fisik, tapi perang supaya nyaman di sosial media, nggak mau beralih. Akhirnya orang ketika udah masuk sekali ke sosial media, niatnya cuma 10 menit, pasti nggak mungkin 10 menit, 2 jam, 3 jam. Setelah itu capek tidur. Padahal waktu 3 jam itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, membangun agama ini, membangun bangsa ini. Ya, benar. Kalau pengen menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan eh, perempuannya dan generasi mudanya. Kenapa perempuannya? Ya supaya perempuannya nggak mau mendidik anak-anaknya. Udahlah fokus HP-an, fokus TikTokan joget-joget, fokus em, apalah di selancar sosial media. Akhirnya anak-anaknya melihat figur ibu yang main HP terus. Akhirnya anak-anaknya ke depannya pun juga akan melakukan hal yang sama, main HP. Ataupun anak-anak ketika menangis, obatnya bukan pelukan ibunya, tapi dekapan HP-nya. Maka itu hal yang menyedihkan ya. Ketika ketika detak jantung seorang ibu dekat dengan anaknya, didengarkan di telinga anaknya melalui suatu proses bernama pelukan. Di situ kan terbentuk cinta dan kasih sayang. Tapi itu hilang. Ketika ibunya itu main HP, ketika anaknya nangis, bukan dipeluk anaknya supaya didekap. Tapi enggak. Anaknya dikasih HP, dikasih YouTube, biarlah dekapan HP yang menenangkan tangisan anaknya. Ya itu hal-hal yang miris yang Ustazah lihat di lingkungan. Maka Ustazah pengen gitu, rukun sebagai tempat kita pegang HP sama pegang laptopnya bukan yang selancar di sosial media, tapi selancar di Zoom kayak gini ya. Jadi anaknya misalnya, Bunda, Bunda, Bunda lagi ngapain? Lagi ngaji, lagi dengerin Ustazah Tirta gitu ya. Oh, Ustazah Tirta siapa? Guru ngaji di Rukun gitu ya. Sampai di titik ternyata nanti anak-anaknya kelak jadi murid saya juga. Jadi antar generasi, Masya Allah gitu ya. Jadi itu sering ya. Jadi em, Ustazah jadi gurunya bundanya. Kemudian 5 tahun kemudian anaknya udah gede. Ustazah tolong jadi guru anak saya ya. Oh Masya Allah gitu ya. Dulu Ustazah gurunya ibu kamu gitu. Sekarang Ustazah guru kamu. Iya Ustazah gitu. Ya Allah. Jadi ini ya. Maka kita jangan sampai mendukung bangsa-bangsa yang pengen menghancurkan Indonesia dengan
menghancurkan perempuannya. Perempuan harus kuat dengan imannya. Perempuan harus tegar dengan prinsip hidupnya. Kita ngaji ya ngaji. Kita mau menjadi penghafal Quran ya penghafal Quran. Jangan tergoda buayan sosial media dan HP. Ya, sama-sama belajar. Ustazah pun juga kadang pas lagi eh, capek, aduh udahlah main HP gitu ya. Jadi em, main HP kemudian juga lama juga sejam juga. Itu ketika udah sejam rasanya menyesal gitu. Ya Allah, sejam main HP doang gitu. Nah, tapi ya ini adalah sebuah rangkaian proses, tidak apa-apa gitu. Itu ya, Ustazah Alia, semoga bermanfaat. Masya Allah, syukran Sadah Tirta. Ini ada Ibu Aisyah yang mau bertanya, Sadah Tirta. Kepada Ibu Aisyah boleh di-unmute dulu, Ibu, dibuka ini ya, Yes, audionya. Ya. ya, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, begini, memang begitu besar tantangan untuk rukun, untuk kami masyarakat, dan khususnya untuk rukun. Tantangannya bagaimana berperang dengan sosmed. Di sini banyak sekali, baik di program parenting, program bimbingan anak dan sebagainya. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya anak punya niat mendekat pada Al-Quran? Bagaimana caranya anak punya niat mendekat pada Al-Quran itu? Apakah rukun akan bikin suatu program gitu? Bagaimana caranya? Ini hanya masukan aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Aisyah luar biasa sekali. Izin menyalakan lampu dulu. Aduh, kok ini saya nggak jauh reaksi. Oke. Masya Allah, Bunda Aisyah, bagus sekali pertanyaannya ya. Benar-benar tantangan ya, tantangan. Rukun juga sedang menghadapi tantangan ini. Jadi, Rukun melihat hmm, Rukun melihat banyak kesempatan-kesempatan untuk berdakwah ya. Jadi pada tahun 2021 ketika milad Rukun yang ke-1, kita kemudian para keluarga besar Rukun menulis ya. Kita rapatkan apa tantangan dakwah di era 2021 lalu gitu ya. Kemudian ditulis banyak mana yang kiranya Rukun bisa menjadi solusinya. Sekian. Mana yang akan menjadi program prioritas ini gitu ya. Jadi em, berproses. Jadi Rukun memulai dengan kajian-kajian yang bisa diikuti juga dengan banyak banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian akhirnya 2023 Rukun membuka kelas untuk anak kecil. Reguler ada, kemudian privat juga ada. Bahkan di reguler ada anak-anak yang mau masuk di kelasnya para ibu-ibu gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya. Nah 2023 dan ternyata sebuah tantangan besar ketika mengajarkan online kepada anak-anak. Anak-anak fokusnya juga tidak bisa fokus, kadang lari-lari kemana-mana. Dan ya oke, nggak apa-apa. Sampai di titik sekarang Rukun membuka kelas untuk anak-anak tidak ada regulernya, belum ada. Kita membuka kelas yang privat untuk anak-anak. Jadi satu guru dengan satu murid. Setidaknya ikhtiar terus berlanjut dan kita nggak akan berhenti. Itu. Nah, itu yang peran Rukun. Kemudian gimana cara kita mendakwahkan Al-Quran kepada anak-anak? Seperti yang Ustazah selalu sampaikan, dakwah itu terkadang bukan dengan menyampaikan, tapi dengan mencontohkan, memberikan teladan. Maka biarkanlah anak melihat kita mengaji, melihat kita dekat dengan Al-Quran, melihat kita menghafalkan Al-Quran, melihat kita kajian. Akhirnya
setiap hari yang anak-anak lihat adalah bundanya atau neneknya yang sedang dekat sama Allah melalui dunia digital ini. Sehingga anak-anak jadi tahu apa itu Al-Quran, apa itu kelas ngaji online. Tanpa kita ajak secara lisan, biarlah anak mengetahui dulu. Maka banyak santriwati rukun yang mengikuti kelas rukun sambil gendong anaknya. Di sini mungkin ada beberapa ya, ada ukti-ukti yang sering juga ngaji sambil gendong anaknya. Jadi nggak apa-apa, seperti itu kita mendakwahkannya Al-Quran. Dan insya Allah ya, Uti dan Bunda semuanya, rukun di milad yang ke-6 ini, 2026 ini, rukun ingin banyak memberikan manfaat seluas-luasnya. Seluas-luasnya insya Allah ya, support juga dari pengurus, ada eh, Kak Matus, Ustazah Arinda, dan Ustazah yang lainnya. Nanti kita akan jalin kerjasama dengan berbagai pihak. Berbagai pihak, misalnya kita akan kerjasama dengan em, mualaf, organisasi mualaf, kita akan kerjasama dengan organisasi ataupun sekolah-sekolah SD, TK untuk bisa memfasilitasi ngaji online-nya anak-anak dan lain sebagainya. Itu kemarin dimulai langsung milad tanggal 15 Mei 2026, para pengurus rapat. Jadi hari ini ya, genap 3 hari. 3 hari kita sedang berikhtiar untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia untuk belajar Al-Quran lebih masif lagi, lebih semangat lagi. Dan kita pengen mengajak orang belajar Al-Quran itu bukan sebuah hal yang menakutkan, menyedihkan gitu. Bunda Aisyah juga melihat ya di rukun ustazah-ustazahnya ramah, ya, ramah. Kemudian ketika kita ada salah, nggak disalahkan ya, tapi tetap Ya, diapresiasi. Ya, betul ya Bunda Aisyah ya. iya, sabar. Ya Allah. Bunda Aisyah ini bertahun-tahun loh di rukun. Masya Allah. Jadi nanti Bunda Aisyah akan cerita juga kenapa memilih terus bertahan dan terus belajar Al-Quran. Bahkan selalu di setiap kajian bertanya bagaimana cara berdakwah Ustazah gitu ya. Bunda Aisyah juga pejuang dakwah Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita Punya, beri. kami punya juga kelompok kecil, ada ustazahnya. Dan dengan bergabung di rukun, ya untuk ya banyak lah. Memang kita harus belajar kemana saja. Yang penting satu yaitu Al-Quran. Apapun caranya, kegiatan-kegiatan tidak selalu kegiatan seperti belajar satu kelas, tidak. Kami kadang healing aja gitu, itu kegiatan Al-Quran juga gitu. Masya Allah. Ya, Keren itu. Keren, ada keren. cerita sedikit. Gimana Awalnya Bunda? adalah awalnya saya dapat rukun, ya tentunya di medsos gitu. Itu dalam rangka bagaimana merealisasikan niat saya gitu. Niat saya untuk dekat sama Al-Quran gitu. Bagaimana nih merealisasikan banyak cara. Jadi melalui Zoom saya tidak hanya satu ikuti. Saya mengikuti tadabur Al-Quran, mengikuti bahasa Arab Al-Quran. Tapi bukan pintar yang saya cari. Bagaimana niat ini tetap konsisten gitu. Supaya bisa dekat sama Al-Quran. Dan bahkan akhir-akhir ini hasil daripada healing kita nenek-nenek ke suatu rumah Quran, rumah cinta Quran itu, Fatih Karim, itu langsung berbekas. Jadi apa yang ada pada diri-diri kami gitu, ada komitmen setiap satu hari kita harus membuka satu ayat, kita baca artinya, ya kita walaupun kita tidak pandai, bukan mufasir, tapi kita bisa baca tadaburnya dan sebagainya, sehingga bisa memaknai gitu. Setelah kita baca seperti ini tadi, bagaimana kita membuat satu agar caranya anak punya niat mendekat pada Al-Quran.
Kenapa kita harus berusaha ke sana? Karena ada di dalam apa ya, surat apa ya, yang artinya tadi saya baca tapi terus hilang, yang artinya bahwa Allah tuh mudahkan untuk kita belajar di situ. Jadi itu yang memperkuat, itu ayat perkuat sehari kita hafalin maknanya dan kita wujudkan dalam tindakan kita apa ya gitu. Jadi harus benar-benar gitu maknanya yang penting ya. Jadi bagaimana nih sehingga terpikir oleh saya itu bagaimana caranya anak punya niat mendekat Al-Qur'an. Niat saja dulu gitu. Kalau gadget kan gini, saya niat nih, saya mau lihat film ini, saya mau main ini, saya mau sapa teman. Kan ada niat-niatnya itu. Gimana sekarang niatnya? Mudah-mudahan Rukun bisa buat itu, buat perencanaan seperti itu. Bagaimana caranya nih? Dia berniat untuk mendekat Al-Quran. Itu aja. Jadi itu cerita saya sedikit, nggak usah panjang lebar, tapi tetap saya insya Allah selagi sehat, saya ikut terus di Rukun, insya Allah mohon doanya. Amin. Ya. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustazah, terima kasih kru Rukun semuanya, dan mudah-mudahan kita bukan mengucapkan selamat, tapi kita mendoakan agar milad selanjutnya kita sudah banyak sekali yang kita harapkan itu tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Uti dan Bunda, Masya Allah. Ini yang Ustazah selalu senang ya, di momen milad, kajian milad itu, santri dan santriwati ya, pada setiap tahun, nggak harus saat kajian. Di kolom chat pun juga sering, Ustazah, masukan untuk Rukun. Masukannya bukan untuk evaluasi ya, tapi masukannya yang untuk kedepannya Rukun bisa gini ya, Progres Ustazah, gitu ya. Program kedepannya sudah gitu ya. baik Heeh, Insya Allah. Iya, pengembangan. makin semangat nih, Masya Allah. Insya Allah ya, Bunda, Uti semuanya. Semoga bisa tahun ini, Insya Allah, menjadi program prioritas juga tahun ini ada kelas untuk anak-anak, Insya Allah. Tidaknya, dulu kita 2023 bertahan 1 tahun saja kelas reguler anak-anak. Kemudian akhirnya 24-25 off lagi. Kemudian 26 ini sedang merangkak lagi. Dia bertahap, Insya Allah. Kita udah bimbing para ustadz dan ustazah khusus kelas anak. Jadi ustadz dan ustazahnya memang yang Semoga Allah mudahkan. amin, ada ustadz dan ustazahnya khusus gitu ya. Jadi ketika diseleksi melihat kurikulum vitae ustadz dan ustazahnya memang dunia anak gitu ya. Ya, Masya Allah. Cuman ya tentang ininya ya, santri yang mendaftarnya, em, yaitu Rukun perlu banyak berbenah dan meningkatkan lagi branding Rukun di digital. Ya. Ya, itu jadi banyak santri Rukun tahu Rukun dari IG, makanya juga berjuang juga IG Rukun terus meningkat. Di sini juga Ustazah pengen kenalkan ya, kalau Kak Matus kan COO ya, sebagai operasional Rukun, pimpinan operasional. Jadi yang mengatur segala hal internal Rukun. Nah, kemudian di sini ada tim eksternal Rukun ya, Ustazah Arinda ya, Insya Allah. Ustazah Arinda nanti yang bertugas menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, kemudian nanti eh, kelas-kelas baru, misalnya kita butuh kelas anak kecil gitu ya, anak-anak. Ustazah Arinda yang berjuang untuk itu, yang kita juga support di lini kita masing-masing. Nah, maka itu Ustazah saya nggak pernah sampaikan hal-hal seperti ini di momen kajian. Cuman di Milad Rukun, Ustazah cuman sampaikan di Milad Rukun karena apa? Semua santri dan santriwati Rukun semuanya perlu tahu masa lalu Rukun, progres Rukun, dan progres ke depannya kita mau apa. Gitu. Sehingga hal-hal yang pengen Rukun capai ke depan itu bukan diikhtiarkan oleh saya, Kak Matus, Ustazah Arinda, Ustazah Halia, Kak Dea, Ustazah Anissa, semuanya. Tapi semua santriwati juga, gitu. Jadi santriwati misalnya ngechat ya,
Ustazah, komunitas saya butuh guru ngaji online. Oh iya, silakan Uti gitu ya. Masya Allah. Ustazah, saya tahu nih ada sekolah yang kayaknya bisa kerjasama kelas ngaji online. Oh iya, itu. Ada organisasi Ustazah. Oh iya, makanya Ustazah di kajian milad ini selalu sampaikan ya. Mohon supportnya Uti dan Bunda semuanya. Ke depan Rukun akan masifkan dalam hal kelas anak-anak. Yang kedua, kelas laki-laki. Karena kelas laki-laki eh, kita lagi merangkak untuk buka kelas reguler. Kelas reguler kemarin baru 4 laki-laki, padahal ada kuotanya kan 15 orang ya. Jadi ya, oh ya, nggak apa-apa, berjuang, berjuang terus. Kemudian yang berikutnya kita pengen nanti tahun ini insya Allah ada kelas bahasa Arab, sedang proses untuk pembuatan modul bahasa Arabnya. Insya Allah kita targetkan, insya Allah ya, bulan September kita udah launching kelas bahasa Arab. Bismillah. Ya, Ustazah sampaikan ke bunda-bunda, siapa tahu bunda-bunda juga mau daftar kelas bahasa Arabnya. Kemudian satu lagi yang bisa saya sampaikan di forum ini, kita bulan Juni, insya Allah ya, Juni, kita Rukun mulai aktif di kajian perkantoran. Gitu. Jadi kalau bunda, uti semuanya pernah bekerja di kantor-kantor atau sedang bekerja di kantor ataupun di ranah pemerintahan, ataupun di lembaga swasta, kemudian butuh ustadz dan ustazah yang mengisi kajian di perkantoran, apapun itu. Jadi diperbolehkan gitu ya, bekerja sama dengan Rukun. Itu. Ada juga mentoring juga untuk karyawan-karyawan. Seperti itu. Insya Allah kita realisasikan di bulan Juni nanti, insya Allah. Maka Bunda Uti semuanya di sini saja lihat banyak yang bekerja di ranah swasta juga. Silakan nanti kita bisa bekerja sama untuk kajian maupun kelas mengaji online. Itu ya, Bunda Aisyah. Semoga Ya, rukun semangat dan santri-santri makin semangat. Semangat, semangat. Ya, mungkin Insya itu. Allah. Terima kasih Bunda Aisyah atas pertanyaannya dan saya Tirta atas jawabannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi muhasabah ya dan refleksi milad yang akan dipandu langsung oleh Ustazah Tirta. Kepada Ustazah Tirta kami persilakan. Refleksi. Em, Inilah. Masya Allah ya. Ini kita pengen sama-sama bertekad, berkomitmen dengan diri kita sendiri dan Allah bahwa kita mau berjuang di jalan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Uti dan Bunda semuanya, nanti kita akan tempelkan tangan kanan kita ke layar, jadi seperti ini bersama-sama. Nanti kita akan sama-sama melantunkan doa penutup ketika baca Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran. Ya, bersama-sama sebagai bukti komitmen kita untuk dakwah Al-Quran. Silakan boleh di on mikrofon boleh semuanya. Uti Teli, Uti Nabila, Uti Farah, semuanya boleh, nggak apa-apa. Ya, Uti Suili udah, Uti Anissa, Uti Ulfa, Uti Nabila ya, Masya Allah. Ya, inilah ya sambil sambil nanti kita menempelkan tangan, sambil kita membayangkan diri kita yang pernah maupun sedang tertatih-tatih belajar Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, dan kelak setelah hari ini, 18 Mei ini, kita akan mendakwahkan Al-Quran bareng-bareng di rumah kita, Rukun. Rukun adalah rumah kita. Bisa nanti dipandu juga dengan Ustazah Alia untuk memimpin em, lantunan doanya ya.
Allahumma arhamna bil Quran. Ya, silakan 1, 2, 3 kita tempelkan tangan kita ke layar. Oke, pelan. Kita sambil menutup mata, silakan Ustazah Alia. 1, 2, 3. Allahumma Warhamna arhamna bil bil Quran Quran. waj'alhu lana اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Jeruk enggak ditambah air. Alhamdulillahalamin. Semoga muhasabah pada malam hari ini bisa melembutkan hati kita kembali bahwa perjalanan bersama Allah itu nggak ada habisnya. Tadi yang dikatakan oleh kita bahwa ya selamanya itu kita harus bersama Al-Quran gitu sampai akhir hayat, dan semoga Al-Quran juga bisa menjadi syafaat kita kelak di hari akhir. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi kesan dan pesan peserta atau testimoni santri. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita santri-santri terbaik dan teraktif di Rukun.
Nah, saya Alia izin membacakan ya siapa saja santri terbaik dan teraktif di rukun. Yang pertama ada Ukti Trisa. Apakah hadir Ukti Trisa? Boleh raise hand dulu Ukti Trisa. Sebentar. Iya, Masya Allah. Selanjutnya ada Ukti Suli. Ukti Suli boleh raise hand juga. Masya Allah hadir ya. Nah, insya Allah Ukti Suli dan Ukti Trisa akan membagikan atau menyampaikan sedikit cerita dan pengalaman perjalanan belajarnya bersama Rukun. Untuk yang pertama, kepada Ukti Trisa, kami persilakan terlebih dahulu. Ah, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk kan Ustazah izin. Iya, masuk, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Tri Setiawati. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari rukun dan belajar bersama di sini. Saya mulai mengikuti kelas rukun itu awal puasa kemarin. Yang sebelumnya dibimbing sama Ustazah Eva dan sekarang yang kelas kedua sama Ustazah Farah. Alhamdulillah dari kedua Ustazah itu saya mendapat banyak sekali ilmu, bimbingan dan motivasi belajar bacaan Al-Quran, memperbaikinya juga Ustazah. Selama belajar di rukun saya merasakan banyak manfaat. Bukan hanya belajar memperbaiki cara bacaannya, tajwid, di mana yang sebelumnya itu mungkin saya masih merasa kurang percaya diri ya Ustazah dengan bacaan saya yang masih putus-putus, belum jelas apa tajwidnya, makhorijunya. Jadi saya merasa suasana apa dengan belajar di rukun ini saya lebih berani untuk belajarnya. Saya juga merasa suasana belajar di rukun ini tuh sangat nyaman, menyenangkan. Ustazahnya itu sabar, membimbing, teliti. Kalau banyak salah pelafalannya itu dibimbing sampai apa itu huruf yang keluar itu sampai betul sampai terasa. Sampai terasa. Ah, kemudian terima kasih banyak untuk seluruh tim rukun, ustazah yang sudah menghadirkan wadah belajar yang sangat bermanfaat ini. Kemudian di momen Milad Rukun yang keenam ini, saya berdoa semoga rukun berkembang semakin luas manfaatnya, terus menjadi jalan bagi muslimah untuk belajar dan mencintai Al-Quran serta selalu diberkahi Allah dalam setiap langkahnya, menyebarkan ilmunya. Selamat Milad Rukun yang keenam. Jam saja. Masya Allah, terima kasih, Terima Kak kasih. Trisha. Tetap semangat ya, Kak, belajarnya di Rukun. Lanjut terus ya. Siap. Mbak Ustazah. Ya, selanjutnya kepada Ufti Suli, kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait minat Rukun. Baik, Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Sulia Tiana. Sebelumnya saya terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di Rukun Nur Hidayah, utama Ustazah Eva yang telah membimbing saya dan Ustazah Farah. Ya, pengalaman belajar saya di kelas Rukun
saya yang memang punya waktu yang sangat terbatas ya, di usia yang memang sudah di fase dewasa yang mungkin segala kesibukan dunia. Nah, dengan adanya di kelas rukun ini menjadi wadah dan ruang belajar buat saya karena waktunya sangat fleksibel, jadi bisa melakukan Zoom tanpa kita harus ke suatu tempat. Nah, terus di dalam kegiatan belajar mengajar bersama rukun, ustazahnya sangat sabar dalam membimbing saya dan teman-teman semua. Dalam penyampaian materinya pun mudah dipahami dan benar-benar dibimbing dengan begitu sabarnya. Dengan adanya di kelas rukun ini bisa membantu saya untuk lebih memahami dan perbaiki bacaan Al-Quran karena memang bacaan saya masih belum pasti. Nah, untuk doa dan harapan ke depannya untuk rukun, semoga semakin berkembang maju dan semakin banyak dikenal oleh masyarakat di semua kalangan. Yang pertama tadi dibuat kalangan para anak-anak ya di Gen Alpha itu karena memang mereka itu sudah berkembang teknologi dan mereka itu waktunya itu memang sangat kurang banyak beberapa anak-anak itu memang kurang memanfaatkan waktu. Jadi mereka itu lebih kepada bermain game. Jadi mungkin kedepannya nanti Rukun bisa menjadi wadah buat anak-anak di kalangan anak-anak biar supaya agar bisa menjadi wadah untuk mereka belajar Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat di dalam rukun. Ya, semoga menjadi amal jariah dan tetap semangat dan tetap istiqomah untuk menebar segala kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suli. Doa baik juga untuk Kak Suli. Selanjutnya ada satu peserta teraktif dan terbaik lagi ya yang tadi sempat terlewat yaitu Kak Alia. Namanya sama nih kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disampaikan Kak sepatah dua patah katanya. Baik, mohon maaf saya baru bisa bergabung. Mohon izin untuk memberikan testimoni. Jadi kebetulan saya itu awal bergabung rukun sudah cukup lama waktu pandemi. Dan pada waktu pandemi itu memang saya agak malas-malesan gitu. Lalu sempat tidak aktif dan Masya Allah sekali Ustazah Tirta benar-benar sering menghubungi, sering mengajak untuk kembali bergabung di rukun dan akhirnya Alhamdulillah bisa bergabung lagi di akhir tahun lalu. Eh, dan sebetulnya terharu juga karena yang awalnya males-malesan karena dukungan dari Ustazah Tirta, Ustazah Yuliana, dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin karena saya gitu. Betul-betul saya merasa dibantu dan dibimbing dengan sabar, dengan benar-benar kita tuh nggak merasa malu gitu kalau salah, malah jadi semangat untuk memperbaiki diri. Itu yang menurut saya beda di rukun itu, suasananya tuh lebih apa ya mendukung dan bikin kita semangat untuk lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang bikin saya terharu dan nggak menyangka juga Alhamdulillah diberikan amanah menjadi santri terbaik. Saya takut salah orang tak boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk amanah ini. Semoga semua santriwati maupun santriwan di rukun dimudahkan dalam rangka usaha kita masing-masing untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Semoga rukun juga bisa mengajak semakin banyak orang untuk lebih dekat dengan Al-Quran karena justru di saat kita malas-malasan itulah sebetulnya kita sangat membutuhkan Al-Quran dalam hidup kita gitu. Jadi saya berdoa semoga rukun semakin besar, bisa semakin banyak mengajak orang-orang di jalan kebaikan, lebih dekat dengan Al-Quran dan sebelumnya juga saya mohon maaf jika selama pembelajaran ada yang kurang berkenan, Ustazah Tirta, Ustazah Yuliana, saya berdoa semoga menjadi pahala yang tidak terputus, insya Allah untuk Ustazah. Terima kasih banyak.
Itu saja mungkin dari saya. Intinya doa yang terbaik untuk rukun. Terima kasih. Jazakillahi khairan. Masya Allah, syukran Ukhti Alia. Selanjutnya, adakah teman-teman atau santri yang berkenan untuk menyampaikan testimoninya selama belajar di rukun? Bebas, boleh siapa aja, boleh raise hand. Satu aja. Atau MC tunjuk aja ya. Baik, kepada Bunda Aisyah, boleh menyampaikan testimoni belajar selama di rukun dan doa serta harapan untuk rukun. Ada yang lain banyak. Mana teman-teman saya nih kok enggak kelihatan. Teman-teman yang lain tuh banyak sekali. Iya, nggak Ada apa-apa. juga Ini yang terlihat Pak. oleh MC Bunda Aisyah nih keberuntungan. Oh begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah akan mengabulkan harapan kita, harapan rukun, dan doa kita semua para ini banyak nih yang walaupun mereka tidak masuk di dalam grup. Ini tentunya seperti saya suka sampaikan ke teman-teman juga agar mengenal rukun itu gitu loh. Di Instagram tadi saya coba ada beberapa kali itu juga saya bisa mengikuti, ada program-program yang ditayangkan di Instagram. Ya harapan saya agar lebih intens lagi gitu mengenai publikasinya. Nah, kita bukan berniat apa, tapi kita dakwah di situ. Begitu. Pengalaman kalau masalah ada rasa malas gitu ya, bosan dan sebagainya, itu manusiawi ya. Tapi tetap kita hanya doa satu aja. Agar kita selalu istiqomah dekat bersama Al-Quran. Sehingga bisa wujudkan bagaimana kita cinta Quran itu sendiri. Jadi justru dengan rukun membuat saya sangat-sangat membantu. Jadi saya mau, kalau di sini kan karena tidak bertemu langsung ya, jadi ada rasa bebas sedikit gitu. Kalau kita bertemu langsung di audiens gitu langsung, kan ada perasaan gitu ya. Kalau ini bebas terus sesuai dengan niat kita, semoga tersampaikan apa keinginan kita, keinginan masyarakat tentang harapan yang sama dari rukun itu sendiri. Bagaimana mensyiarkan Al-Quran, bagaimana bukan hanya mengenalkan ya, justru kita boleh juga sih memaksa, karena umat Islam itu memang banyak tapi sedikit dalam kualitas, sehingga harus gitu. Justru karena arah hidup kita Muslim itu adalah pedomannya Al-Quran, ya Al-Quran itu harus dikenalkan untuk semua kalangan. Harapan saya semoga rukun bisa mewadahi itu semua. Itu saja pengalaman saya. Untuk yang lain, jangan tinggalkan rukun. Justru harus kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Itu saja cukup dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah atas doa, harapan dan juga masukan untuk rukun. Semoga kedepannya rukun bisa lebih baik lagi. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa rukun membuka program belajar Al-Quran untuk muslim dan muslimah. Bagi teman-teman yang ingin memulai atau melanjutkan perjalanan hijrah bersama Al-Quran, insya Allah rukun siap membersamai. Nah, ini ada share screen terkait program rukun.
Di rukun ini ada kelas tahsin dan tahfiz, teman-teman semuanya, yang mana materi yang dipelajari ini terkait hikmah Al-Quran, kemudian juga tahsin dari basmalah, a'udzubillah, al-fatihah, makhrajul huruf, semuanya dipelajari, hingga nanti kita juga talaki al-fatihah. Kemudian ketika sudah mempelajari tahsin, kita lanjut talaki dan akhirnya kita masuk ke kelas tahfiz, bisa dari juz 30 dan seterusnya. Nanti pilihan kelasnya buat teman-teman yang lebih suka belajar bareng-bareng itu bisa ambil kelas reguler, dan buat teman-teman yang lebih suka belajar mandiri biar lebih intens itu bisa ambil kelas privat. Dan teman-teman di sini semuanya, baik yang sudah mendaftar, yang sudah bergabung sebelumnya ataupun yang belum bergabung, boleh share kelas pembukaan kelas tahsin dan tahfiz dari rukun kali aja nih teman-temannya, atau misal saudara ingin bergabung bisa mendaftar dan menghubungi kontak WA yang tersedia. Sebagai penutup, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Insya Allah doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ustazah Anissa. Kepada Ustazah Anissa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam rangka penutupan kajian milad yang ke-6 untuk rukun, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma barik lirukuna fi rihlatiha wa fi kulli khutwatin takhtuha fi sabilik. Waj'alha wasilatan linashri al-khairi wal Qur'ani bainal muslimat. Allahumma jazi khairan kulla man sahama fi hadhihi rihlah min mu'allamatin wa musyrifatin wa sansriyat. Waftah lana abwabal khairi wal ilmi wal barakah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ahzanina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabat beliau. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, berkahilah rukun dalam perjalanannya dan dalam setiap langkah yang ditempuh di jalan-Mu. Jadikanlah rukun sebagai perantara tersebarnya kebaikan dan Al-Quran di tengah para muslimah. Ya Allah, balaslah dengan kebaikan setiap orang yang telah mengambil bagian dalam perjalanan ini, baik para pengajar, pengurus, maupun santriwati. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, ilmu, dan keberkahan. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, serta penghilang kesedihan dan kegelisahan kami. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustazah Anissa atas doa yang telah dilantunkan. Selanjutnya, kami selaku MC izin mengingatkan buat teman-teman semuanya, seluruh peserta,
untuk mengisi absensi yang akan dibagikan melalui kolom chat. Boleh dicek dulu di kolom chat apakah ada link absensi. Nah, itu baik sudah dikirim ya oleh operator. Teman-teman boleh mengisi dulu link absensi sebagai daftar kehadiran teman-teman. Sembari mengisi link absensi, akhir kata kita udah sampai di penutupan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kajian spesial Milad Rukun yang ke-6. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama malam ini, bersama Ustazah Tirta, bersama juga santri-santri yang lain, itu menjadi langkah awal ataupun penguat kita dalam perjalanan kita bersama Al-Quran ke depannya. Saya selaku MC, Ali Hamidah MS, mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara Milad pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Baik, bersama sehat-sehat Ustazah. semuanya. Bisa ketemu di kelas berikutnya bersama Ustazah-Ustazah. Foto bersama dulu ya. Bisa foto bersama dulu. Oh iya, baik. Ya, dipimpin Kita ke akan foto bersama lagi di akhir sesi. Semuanya boleh on cam terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Coba kepalkan tangan biar menunjukkan semangat kita bersama. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah ya. Ya, kepada santri dan teman-teman yang lain boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih telah menghadiri kajian Milad pada malam hari ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya bersama Ustazah-Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih santriwati Ya, semua. syukur Ustazah. Dan semua tim rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة